warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina dari kelas 12 TKJ 3 SMK Negeri 1 Cijulang. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang firewall, pengertian firewall, fungsi firewall, jenis-jenis, manfaat, serta cara kerjanya. Yang pertama yaitu pengertian firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer Anda dari berbagai ancaman di jaringan internet. Firewall ini bekerja sebagai sekat atau tembok yang membatasi komputer dari jaringan internet. Melalui tembok api inilah Anda bisa mengatur data, informasi, dan kegiatan apa yang boleh lalu lalang dari jaringan internet ke komputer dan begitu pula sebaliknya. Terdapat dua macam firewall, yaitu hardware dan software. Keduanya memiliki konfigurasi atau pengaturan yang berbeda. Meski begitu, keduanya tetap memiliki fungsi utama yang sama, melindungi keamanan jaringan. Firewall berbasis hardware merupakan piranti keras yang terdapat dalam sistem jaringan, misalnya router. Firewall macam ini memerlukan konfigurasi untuk dapat bekerja secara efektif. Untuk dapat bekerja, firewall menggunakan teknik filter untuk menentukan paket utama, sumber, dan tujuannya. Secara internal, sistem akan membandingkan data menurut aturan yang ditetapkan. Kemudian, ia memutuskan data mana yang perlu di-drop atau diteruskan ke tujuan. Firewall berbasis software merupakan solusi untuk perlindungan jaringan bagi pengguna internet di rumah. Biasanya, firewall ini diciptakan dalam bentuk aplikasi terpisah maupun sebagai fitur tambahan dari antivirus. Jenis firewall macam ini melindungi trafik inbound dan juga outbound, selain juga menghindarkan Anda dari virus Trojan serta worm. Yang kedua yaitu fungsi firewall. Yang pertama yaitu melindungi data dari hacker dan pengguna tidak terotorisasi. Seperti yang sudah dibilang di atas, firewall berfungsi layaknya sekat antara data internal dengan akses luar. Karena firewall, hacker dan pengguna asing tidak bisa mengakses data yang Anda miliki. Dengan kata lain, data akan rawan dicuri ketika komputer tidak terinstall firewall. Yang kedua, blok pesan yang tidak diinginkan. Anda mendapat pesan misterius yang mengatakan komputer Anda dalam bahaya. Jika tak segera menginstal program tersebut, komputer akan mati dalam hitungan detik. Apakah pesan semacam itu terasa familiar? Jika Anda pernah mendapatkan pesan itu, kemungkinan besar firewall di komputer Anda belum terinstall. Yang ketiga, blok konten yang tidak diinginkan. Selain memblokir pesan spam dan mengandung virus, firewall juga dapat digunakan untuk memblok website atau konten dari alamat yang spesifik. Anda dapat mengatur secara manual konten-konten macam apa yang tidak dibolehkan diakses oleh komputer. Yang keempat, monitoring bandwidth. Firewall juga berfungsi untuk membatasi dan memonitor layanan bandwidth yang bisa digunakan. Selanjutnya, Anda juga dapat menetapkan batasan untuk setiap konten berupa gambar, video, musik, atau hiburan lain. Anda juga dapat menentukan sendiri konten yang cocok dengan minat dan keinginan Anda, misalnya konten di bidang bisnis dan IT. Yang ketiga yaitu jenis-jenis dari firewall. Yang pertama, next generation firewall. Jenis yang pertama sering diklaim sebagai bentuk dari firewall masa kini, di mana untuk next generation firewall terbagi menjadi 3 fitur utama, yaitu pengecekan detail paket, evaluasi sumber paket, serta penentuan penilaian identitas paket. Yang kedua, paket filtering firewall. Jenis yang kedua dalam paket filtering firewall merupakan tipe yang paling senior daripada jenis yang lainnya. Proses kerja dari jenis ini adalah dengan cara mengecek paket sistem tersebut. Proses pengecekan yang dilakukan meliputi validasi alamat IP, nomor port, tipe, dan kebutuhan yang lainnya. Kelebihan dari jenis ini adalah ringan dan tidak banyak berpengaruh pada performa dari sistem tersebut. Yang ketiga, proxy firewall. Proxy firewall sering juga disebut dengan application level gateway yang bekerja dengan memproses nilai sumber paket beserta isinya. Hal tersebut nantinya akan muncul perbedaan ketika Anda memakai proxy firewall. Yang keempat, stateful inspection firewall.
Jenis yang terakhir adalah Stateful Encryption Firewall, di mana fungsi utamanya adalah untuk mengecek paket source dan membuka isi dari paket tersebut. Jika Anda menggunakan sistem ini, maka otomatis dapat meningkatkan tingkat keamanan, namun dapat mengurangi performa komputer Anda. Lanjut, yaitu manfaat firewall. Yang pertama, melindungi komputer dari akses ilegal jarak jauh. Manfaat yang pertama dapat melindungi dan mencegah dari praktik akses ilegal jarak jauh yang dapat dilakukan oleh seorang hacker. Misalnya saja kursor dari mouse Anda yang tiba-tiba tidak dapat bergerak secara sendirinya. Tentu saja hal tersebut dapat terjadi dengan tujuan untuk praktik peretasan informasi atau data pribadi Anda. Dengan adanya perlindungan dari firewall, maka hal tersebut dapat diantisipasi dengan menetapkan konfigurasi OS yang benar, serta dapat menonaktifkan akses kontrol desktop jarak jauh yang dilakukan oleh peretas perangkat komputer Anda. Yang kedua, mampu menjadi aplikasi game online yang aman. Tentu akan sangat mengkhawatirkan jika saat bermain muncul sebuah malware atau pesan adanya virus dalam komputer Anda. Oleh karena itu, dengan adanya firewall, maka dapat mencegah hal tersebut terjadi semakin besar dan mampu diblok secara cepat dan akurat. Yang ketiga, dapat memblokir pesan yang tertaut. Di dalam internet pun juga dapat terjadi berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan oleh user. Tentunya dalam internet juga berpeluang muncul malware yang melintas pada dunia maya. Dengan firewall, maka dapat mencegah terjadinya hal tersebut semakin melebar dan berdampak buruk bagi kesehatan perangkat Anda. Lanjut, yang kelima, yaitu cara kerja firewall. Yang pertama, lakukan penyaringan paket. Pada metode menggunakan paket potongan kecil data yang nantinya dianalisis terhadap sebuah satu set filter. Selanjutnya, paket yang telah melalui tahap filter masuk akan dikirim ke sistem yang diminta, dan untuk paket yang lain akan dibuang. Yang kedua, proxy service. Pendekatan metode yang selanjutnya melalui proxy, di mana informasi di internet akan diambil oleh firewall yang kemudian akan dikirim menuju sistem yang diminta. Begitu juga sebaliknya, sehingga akan terjadi proses yang terus berkelanjutan sesuai dengan layanan proxy yang ditetapkan. Yang ketiga, melaksanakan inspeksi stateful. Metode yang terakhir terbilang cukup baru, di mana sistem tersebut akan membandingkan bagian kunci tertentu dari paket dengan basis data informasi yang terpercaya, di mana informasi dari firewall tersebut akan menentukan secara spesifik terkait karakteristik yang nantinya menghasilkan kecocokan yang masuk akal. Sekian materi yang saya dapat jelaskan tentang materi firewall. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.